Uang, utang. Kalau utang, bayar. Oke ya, siap. Ini konsentrasi. Awas tangannya ya. Nanti dengar uang, nanti lainnya utang. Dengar utang, uang. Baik. Ya, sekali lagi. Uang, utang. Utang, bayar. Siap ya? Baik. Uang. Oh, semuanya keras, harus dengan suara. Oke, uang. Utang. Ya, bayar. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Iya. Iya, kalau utang uang yang bayar, yang buter. Iya, buter dulu baru bayar gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk sesi berikutnya ini akan ada tanya jawab. Jadi juga nanti ada kuis, ya. Ada kuis, hadiahnya jangan khawatir. Untuk hadiah katanya tadi ya. Ada OVO kok ya, saldo OVO. Ya, baik, terima kasih. Untuk sesi belajar kali ini, untuk sesi yang pertama, kita akan berikan kesempatan berapa banyak? 2, 3? Oh iya, mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Satu mungkin dari yang jawab ya bapak-bapak atau ibu. Kemudian yang kedua dari ibu atau bapak. Boleh pakai bahasa Inggris kok ya, karena bahasa Inggrisnya pinter-pinter boleh. Oh, boleh bahasa Inggris. Oh iya. Tambah hadiahnya kayak bahasa Inggris. Baik, untuk itu sesi pertama. Ya, pertanyaan pertama, monggo silakan angkat tangan, silakan sebutkan nama dari lembaga apa, kemudian pertanyaannya. Monggo. Wawancaranya Bank Indonesia mendingan. Oh iya, ada satu lagi. Oke. Mungkin satu lagi. Kalau karya nanti. Ada pengusaha milenial sih ya. Cek. Oh, jadi harus di sini pertanyaannya, Pak. Oke, yang bertanya bisa maju ke depan ya, karena frekuensi harus mendekat dengan ini. Ya, monggo silakan sebutkan namanya siapa, kemudian dari lembaga apa, atau dari instansi apa, kemudian pertanyaannya. Ya, monggo. Kayaknya mau pakai bahasa Inggris nih ya, deg-degan jadinya. Oke, nama saya Nurholima dari Alifia Institute. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan anggaran atau mengalokasikan dana setiap bulannya? Kemudian, poin atau kategori apa saja yang harus menjadi kriteria penting dalam menentukan anggaran tersebut? Kemudian, bagaimana dengan persentase dari masing-masing kategori? Mana boleh dulu, Pak? Oke, sebentar. Ya, ada doorpress. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, monggo. Oke, nah pertanyaannya dari Mbak Khalifah ya? Iya. Ya, Mbak Khalifah. Bagaimana sih cara kita bikin budgeting anggaran? Pribadi atau usaha nih? Dua-duanya. Oke, saya pribadi dulu ya, karena biasanya pengusaha itu kan juga pengen sejahtera secara pribadi. Biasanya kita akan bagi uang kita di awal bulan tadi, jangan lupa ya, gaji diri sendiri di awal bulan untuk memenuhi kebutuhan kita. Biasanya kita bagi 5 nih. Kalau misalnya kita bicara anggaran pribadi. Nah, yang pertama banget, begitu dapat duit harus untuk sosial dulu ya, sedekah biar berkah. Nah, berapa sih prosentasenya? Setiap orang kehidupannya berbeda-beda, sehingga yang bisa saya kasih adalah minimal dan maksimal. Kalau saya bilang minimal, boleh ditingkatkan sampai berapapun. Kalau saya bilang maksimal, ditekan seminimal mungkin ya. Jadi pertama, biasanya kalau kita bikin anggaran pribadi, pertama dapat gaji untuk sosial dulu, minimal 2,5% minimal. Mbak, saya mau bikin saya mau berinvestasi akhirat lebih banyak. 90% saya gunakan untuk sedekah. Boleh. Kan tadi saya bilang minimal 2,5%. Yang kedua apa nih? Begitu sudah sedekah, begitu sudah sosial, biasanya apa? Nah, biasanya rata-rata jawab kebutuhan ya. Enggak. Yang kedua, yang ternyata harus didahulukan adalah
investasi. Karena sering ada, Mbak, aku tuh penghasilan besar nggak bisa nabung. Karena apa? Untuk spending dulu, baru di akhir saving. Kebalik, kita paksain dulu untuk bisa nabung dan investasi dulu. Berapa? Minimal 10%. Jadi kalau selama ini pendapatannya 5 juta, ternyata nggak bisa nabung 10% atau 500 ribu, itu berarti keuangan tidak sehat. Karena ini minimal. Mbak, saya udah banyak banget penghasilan, kayaknya 70% saya investasikan. Silakan, berarti passive income-nya akan lebih banyak. Ya, jadi kenapa harus didulukan? Karena kalau di belakang biasanya udah nggak ada. Ya, nah jadi nomor 2 adalah tabungan dan investasi. Nomor 3, cicilan utang. Bayar dulu dong utangnya, gitu ya. Cicilan utang itu berapa? Maksimal 30% dari pendapatan. Jadi misal pendapatan saya 10 juta, saya bayar KPR itu 3 juta per bulan. Berarti saya harus berhenti dulu, nggak boleh ambil utang yang lain dulu sampai pendapatan saya naik atau sampai cicilan utang saya berkurang. Maksimal 30%. Kemarin waktu pandemi ada orang gajinya 80 juta. Begitu pandemi stres berat. Kenapa? Pendapatannya berkurang 40 juta, 39 juta untuk cicilan. Jadi memang cicilannya dia di atas 30%, gak karuan jadi kehidupannya. Nah, jadi kalau punya utang total, cicilan maksimalnya adalah 30%. Kalau bisa di bawah itu, kalau bisa jangan utang konsumtif, KPR gak apa-apa. Nah, lalu baru kita bicara namanya kebutuhan. Kebutuhan itu maksimal di 60%, maksimal. Kalau bisa turunin, ya. Nah, lalu yang terakhir baru kita bicara keinginan, gaya hidup, lifestyle ya. Mbak Olivia beli makeup lucu, pernik yang imut-imut gitu ya, cewek-cewek. Nah, bapak-bapak beli sepeda macam-macam, itu maksudnya di lifestyle. Boleh kok seneng-seneng, financial planning ya harus seneng lah ya. Nah, tapi ada maksimalnya berapa? 20%. Jadi misalnya nih, penghasilan 5 juta, lagi naksir sepeda harganya 10 juta. Penghasilan 5 juta, naksir sepeda harganya 10 juta. Boleh utang nggak kira-kira? Nggak boleh utang, karena itu tadi untuk keinginan. Caranya gimana biar punya sepeda 10 juta tadi? Kalau sekarang saya penghasilan 5 juta, pengen sepeda yang 10 juta, tadi saya alokasikan untuk lifestyle atau gaya hidup 20%. Berarti sebulan saya punya budget 1 juta. Saya pilih instrumen keuangan yang kira-kira masih ada imbal hasilnya. Saya setor di situ, di saat yang sudah ditentukan akan ketemu angka 10 juta. Mbak, saya pas itu sudah nggak pengen sepeda, ya kan? Berarti hanya keinginan, bukan kebutuhan. Tapi sekarang jadi punya 10 juta, diinvestasikan, tambah banyak lagi. Ya, simple gitu aja cara berpikirnya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau keinginan itu jangan selalu langsung diturutin saat itu juga. Itu yang bikin kita sering berantakan keuangannya. Dipikir dulu, apakah ini wajib, apakah ini butuh, apakah ini ingin. Ya, itu memang harus benar-benar ini. Apalagi yang Bapak Ibu ya, biasanya impulsif kan ya. Nah, itu untuk anggaran pribadi. Rules-nya seperti itu. Kalau anggaran usaha, tiap usaha beda-beda. Jadi pastikan dulu sebenarnya usaha saya itu membutuhkan apa aja. Misalnya gini nih, saya butuh meja dan kursi untuk pelatihan bahasa Inggris kan pasti butuh ya. Meja, kursi, papan tulis itu butuh namanya. Tapi apakah semua meja, kursi, papan tulis saya harus dari IKEA? Itu namanya ingin. Kalau punya duit ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit coba ke pengrajin lokal yang lebih murah, ya kan? Nah itu namanya butuh, beda butuh sama ingin. Ya, saya mau pakai aksesoris yang begini, lampu yang begini. Jadi pastikan bahwa apapun yang kita tambahkan ke dalam usaha itu signifikan mempengaruhi pendapatan usaha. Baru itu namanya investasi kan. Oh aku nambah lampu yang segini, kalau lampu segini orang jadi lebih tertarik. Kalau memang bisa memastikan bahwa tertariknya karena lampu. Kalau bisa memastikan. Nah kalau sudah berkelebihan baru kita bisa yang lebih macam-macam ya. Nah jadi kalau anggaran untuk bisnis tergantung tipe bisnisnya apa, lalu kebutuhannya apa aja, dan mana dari kebutuhan yang berupa keinginan. Kalau di era new normal, kalau bisa yang biaya tetap
kurangi ya. Jadi kita lebih banyak ke biaya variabel. Artinya kalau lagi banyak pemasukan, maka pengeluarannya lebih banyak. Tapi kalau tetap itu berarti berapapun pemasukannya dia harus lebih bayar. Itu coba kita potong dulu. Karena kondisinya masih ada. Itu yang Bapak lihat ya. Iya, terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Puas? Iya. Memang betul nahan keinginan pribadi itu mudah, Pak. Tapi kadang-kadang godaannya enggak mudah. Jangan godaannya, apalagi anak kita yang menggoda istri kita, gitu ya. Nah saya beli. Iya, baik. Berikutnya saya sediakan untuk 2 pertanyaan. Ya, hanya 2 pertanyaan. Kesempatan terakhir. Jangan lupa nanti setiap pertanyaan akan langsung dapat hadiah cuma-cuma secara langsung. Isinya kayaknya amplop tebel gitu ya. Iya. Ya, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mohon silakan angkat tangan. Yuk, dari sebelah kanan. Monggo. Oke, Mas Wan. Mas Sultan. Wah, Mas Sultan ini sangat butuh perencanaan sekali, Mas Sultan. Betul sekali. Makanya harus hadir. Ini pada malu-malu ya, kalau malu-malu Bapak dari webinar itu biasanya kadang pertanyaannya bisa sampai 30. Iya. Karena kan ketik ya, antara ketik sama ngomong ini kadang memang feel-nya beda ya Bapak dari ya. Iya. Oke, silakan. Oh iya, monggo. Silakan maju ke depan. Monggo. Oh iya. Baik, silakan sebutkan nama dari mana? Bukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Rita Menabil, biasanya dipanggil Miss Rita. Di sini saya bagian keuangan Alsi sama Anaja. Sudah tahu Anaja? Anaja adalah lembaga baru di PT CBI, yaitu lembaganya bahasa Arab di Kementerian. Keren banget kan. Untuk pertanyaannya, haruskah saya melunasi semua hutang sebelum berinvestasi? Iya. Bayar hutang dulu semuanya baru investasi itu ya. Haruskah? Haruskah saya melunasi semua hutang sebelum mulai berinvestasi? Oke. Kalau kita bicara urutan Ya, tangga ya kasih. di kita. Kalau kita bicara urutan kayak tangga, itu sebenarnya kan kalau dalam financial planning itu biasanya teman-teman belajar dulu. Yang pertama itu pasti manajemen cash flow, yang kedua belajar manajemen hutang, yang ketiga harus punya dana darurat, yang keempat harus punya proteksi atau asuransi, yang kelima baru berinvestasi. Tapi apakah benar-benar wajib semua hutang kita lunasi? Ya, ada kuncinya. Wajib semua hutang kita lunasi baru bisa investasi? Tergantung tipe hutangnya. Ya, kalau tipe hutangnya misalnya begini, Bapak dan Ibu ada KPR. KPR itu jelas jangka panjang ya, bisa 10, 15, 20, 25 tahun. Ya masa sampai nunggu 25 tahun nggak investasi? Ya kan? Nah, jadi kalau tipe hutangnya adalah hutang jangka panjang seperti KPR atau hutang untuk aset produktif, selama cicilannya di bawah 30% pendapatan, aman. Cicil aja. Ya, cicil aja. Terus tadi kan ada duit nih, kita bisa berinvestasi. Jadi nanti barengan. Dapat passive income dari investasi oke, sambil nyicil. Tapi kalau tipe utangnya itu cicilan jangka pendek berbiaya mahal atau bunganya tinggi, pinjol itu bunga maksimalnya sehari 0,8% ya. Sehari. Berarti kali 30, 24% sebulan. Kali 12, ini berapa itu ya? Nah, kok gede banget Mbak? Karena memang dia tidak didesain untuk pinjaman jangka panjang. Pinjol itu memang pinjaman jangka pendek, biasanya per 15 hari kan hitungannya. Ya, pinjaman online atau peer-to-peer lending. Nah, kalau yang itu coba diselesaikan dulu. Karena kalau enggak, bunganya kegulung, ya. Jadi kalau tipe utangnya seperti itu diselesaikan dulu. Nah, plus cek lagi tadi rasio tadi. Jadi misalnya nih, saya punya KPR, saya punya utang kartu kredit, saya punya utang panci, misalnya saya punya utang Tupperware macam-macam. Ternyata begitu dilihat udah di atas 30% dari pendapatan, beresin dulu. Setelah diberesin, baru bisa berinvestasi. Ya, jadi bisa simultan, bisa diberesin dulu tergantung jenis utangnya. Kalau Mbak Ita ini jenis utangnya apa nih Mbak?
kalau turunannya kan di anak itu kan Gak apa-apa, ini aja jenisnya aja, jumlahnya jenis. dari pribadi ya. Heeh. Kalau pribadi pribadi saja ya. Kalau untuk pribadi itu seumpama cicilan motor kan seperti itu. Selama masih di bawah 30% pendapatan, masih nggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Keuangan, iya. Jadi begitu pertanyaannya. Ini, wah ini mulai semangat ini. Ini pertanyaan kok tadi satu. Oke, tinggal satu ya. Mohon maaf untuk yang berikutnya. Iya, karena waktu melihat ini akan ada sesi yang kedua. Ya, karena waktunya mepet, jadi mohon maaf. Jadi ini salah satu pertanyaan baik untuk Agus. Silakan. Pertanyaan ini mewakili semua owner muslim. Oh iya, wakili ya. Ya, itu kan owner semua. Tadi kan membahas perencanaan keuangan. Kira-kira Mbak, itu menurut sampai sebagai ahli strategi perencanaan keuangan, itu bagian owner dari usaha itu idealnya berapa persen sih Mbak? Terima kasih. Cocok ini. Iya. Nah, jadi gini, kalau kita bicara berapa sih seharusnya bagian saya, atau berapa sih tadi gaji saya ya, maksudnya ya tanggal 1 atau 25, apakah sahamnya? Hmm. 10 M itu keuntungannya laba ya? Oke, laba. Laba bersih berarti ya. Oke. Nah, jadi ceritanya nih ya, ada usaha, lalu ada sudah membayar semua kewajiban, lalu ada laba bersih 10 miliar. Nah, berarti yang didulukan harusnya apa nih? Pertama, usahanya sudah punya dana darurat belum? Isi dulu ke situ. Ya, dana darurat itu minimal adalah untuk bisa membayar biaya tetap. Jadi seandainya nggak ada siswa sama sekali dan saya tetap harus bayar, itu totalnya berapa? Kita total. Kalau bisa punya 12 kali, kalau nggak bisa 9 atau 6 kali dari jumlah tersebut. Udah masuk situ dulu. Asuransinya sudah dipastikan oke, berarti udah oke. Nah, berarti kan sekarang yang tersisa adalah dana ini. Berapa yang harus saya kasih ke saya sebagai owner, sebagai reward atas usaha saya? Berapa yang harus saya masukkan kembali untuk ekspansi usaha? Ya kan? Nah, gini Mas, tergantung. Kalau kita punya keinginan untuk berekspansi, maka proporsi untuk kita ekspansikan lebih besar. Kalau kita yakin bahwa pasar kita masih bagus. Kalau nggak yakin, lebih besar dikasih ke owner, tapi sama ownernya diapain? Diinvestasikan di aset keuangan. Yang tidur aja dibayar. Boleh ke saham, boleh reksadana, boleh emas. Reksadana aja macam-macam. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, reksadana saham, lengkap. Tinggal belajar dikit aja, gampang banget. Karena apa nanti? Usaha kita dapat income, dapat laba terus, tapi aset investasi kita tetap jalan. Nah, jadi tidak ada persentase wajibnya berapa-berapa, tapi tergantung tujuan kita tadi apa. Kalau kita merasa pasarnya masih kuat, maka boleh lebih banyak di ekspansi usaha. Tapi kalau kita masih deg-degan nih sama pasarnya, gimana kalau sebagian kita alokasikan ke aset keuangan? Karena kan ini laba, duit laba kan ya, udah bersih dari apapun. Nah, bisa. Jadi saya boleh tanya nggak sih, Bapak dan Ibu yang sudah punya investasi di bidang aset keuangan, reksadana atau saham atau tabungan emas atau misalnya peer-to-peer lending, berapa orang sih yang sudah berinvestasi di aset keuangan? Bukan aset tetap ya, bukan beli sapi, sawah, gedung gitu bukan, tapi aset keuangan. Baru satu ya. Nah, coba belajar yang paling gampang misalnya reksadana dulu. Belajar reksadana pasar uang itu paling gampang, relatif tidak beresiko. Main kok yang masih bisa setahun berapa ya, ini kondisi nggak bagus sih, tapi 6-7% masih bisa dapat lah ya setahun. Ya nanti naik level sampai ke reksadana saham, sampai nabung saham. Itu artinya kita tidur aja tetap digaji. Ya, begitu. Iya, terima kasih Mbak Ulan. Gimana Pak Agus?
Sudah puas dengan presentasinya? Ada dua besar presentasinya, 50% harusnya ya. Iya, baik. Hadir sekalian berbahagia karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Untuk itu selanjutnya akan ada informasi penting yang akan disampaikan oleh dari OVO area Jatim. Dan sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Supriyadi selaku Transaction Planning Manager dari Bank Mandiri area Kediri. Dan juga akan ada Ibu Ratri, Kepala Cabang Bank Mandiri Pare. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ikhwan Wahyudi, yaitu District Manager Kediri dari Link Aja area Jatim. Untuk itu selanjutnya kita lanjutkan informasi penting akan disampaikan oleh Bapak Andri Juniarta dari OVO area Jatim. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Adi Maesa, selaku Ketua Forum Kampung Bahasa di Pare. Kemudian yang saya hormati ada Ibu Wilujeng Ayuran Rengganis dari BI KPW BI. Kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu semua dari lembaga bahasa yang kampung bahasa di Pare Kediri yang sudah saya sebutkan. Perkenalkan, saya Andri Juniarta dari OVO. Kebetulan saya didampingi oleh rekan saya Jalan Punya Jaya. Home base kami ada di Surabaya, kota Surabaya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke apa yang saya sampaikan, saat ini di era digitalisasi sekarang ya, sebenarnya untuk penggunaan transaksi keuangan non tunai, kemudian penggunaan teknologi ini sebetulnya sudah cukup bertumbuh dan berkembang, bukan hanya terjadi pada saat era pandemi ini. Ya, sebetulnya untuk transaksi non tunai, kemudian transaksi melalui digital itu sudah terjadi, sebetulnya boomingnya itu sudah dari tahun-tahun, beberapa tahun yang lalu. Ya. Ini juga dibuktikan dengan kenaikan beberapa atau bertumbuhnya marketplace baru yang seperti kita ketahui, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua kita ada mungkin mengenal dengan Tokopedia, kemudian dengan Bukalapak, dengan Shopee, kemudian ada Lazada dan lain-lain. Ya. Kalau saya kutip sedikit dari data penggunaan transaksi penggunaan untuk internet, baik itu internet yang web based maupun dengan penggunaan internet yang menggunakan handphone ya, atau aplikasi, itu dari total kurang lebih sekitar 260 juta dari warga Indonesia, itu sudah hampir sekitar 120 juta orang itu sudah menggunakan internet ya, baik itu berbasis dari web maupun juga berbasis dari Android ya. Walaupun juga tanpa kita bisa pungkiri juga ya, penggunaan internet ini juga mau tidak mau dari semua aspek dari latar belakang dari manusia ya, dari masyarakat sendiri. Mungkin kalau zaman sekarang internet itu bisa digunakan oleh adik-adik kita nih sekarang ya, dari mulai SD kelas 1
sampai SMA itu sudah melakukan menggunakan media internet sebagai sarana pembelajaran. Ya, kalau zaman dulu mungkin zaman kita masih belum ada. Ya, karena zaman kita tuh belum ada juga yang namanya pandemi. Ya, tetapi yang tidak dipungkiri juga sekarang generasi-generasi yang dulu bisa dibilang baby boomers, generasi-generasi zaman orang tua kita, zaman paman kita, om kita juga dituntut mau tidak mau juga harus melek sama yang namanya teknologi. Minimal paket data yang mengerti, minimal WhatsApp sudah tahu, minimal Facebook sudah punya, minimal Instagram sudah punya. Walaupun orang tua kita juga zaman dulu waktu kecilnya nggak pegang handphone, tapi mau nggak mau zaman sekarang itu sudah karena tuntutan zaman. Ya, karena ada proses digitalisasi sehingga mau tidak mau itu menjadi satu hal yang cukup lumrah sekarang. Nah, ditambah lagi dengan yang namanya pandemi. Pandemi ini kalau kita bilang boleh dibilang masa depan yang dipercepat. Ya, masa depan yang dipercepat. Kenapa saya bilang begitu? Karena di era pandemi ini banyak perubahan yang terjadi. Ya, dengan adanya pandemi ini kita mengenal istilah era normal, new normal. Ya, kebiasaan baru yang tadinya kita berbelanja ke pasar, beli sepatu di pasar, di mall. Sekarang beli sepatu bisa dari tempat itu. Ya, tinggal buka aplikasi, tinggal bayar secara virtual di situ, barang langsung dikirim. Nah, ini kira-kira gambaran besarnya. Nah, saya bicara selanjutnya mengenai kampung Inggris. Ya, kampung Inggris ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, memang amat sangat terkenal sebagai salah satu tempat destinasi wisata untuk juga sebagai destinasi pendidikan belajar bahasa Inggris. Ya, orang dari mana-mana datang berkunjung ke kampung Inggris. Ya. Nah, dengan adanya bertumbuhnya lembaga pendidikan bahasa di kampung Inggris ini, tentunya menumbuhkan juga ekosistem baru di sekelilingnya. Dengan adanya lembaga bahasa, nanti muncul ada homestay. Dengan adanya lembaga bahasa akan muncul yang namanya nanti UMKM yang jual makanan. Dengan adanya lembaga bahasa nanti akan muncul lagi kayak sekarang tempat persewaan sepeda buat transportasinya. Kemudian karena ada homestay, ada orang datang mungkin butuh jasa laundry-nya. Mungkin untuk menyambung kebutuhan sehari-hari mungkin ada juga timbul jasa warungnya atau groceries-nya. Kemudian timbul juga nanti ada kebutuhan ekosistem lain terkait transportasinya dari dan menuju ke kampung Inggris. Nah, kondisi lembaga pendidikan ini menjadi satu hal yang sentral di kampung Inggris ini. Kenapa? Karena lembaga bahasa ini menjadi magnet dan titik paling kuat untuk menarik semua ekosistem yang terjadi atau bertumbuh di sekelilingnya. Pada saat lembaga bahasa ini bisa mendatangkan banyak orang, ya, maka ekosistem di sekelilingnya otomatis akan bertumbuh, akan hidup. Begitu lembaga bahasa seperti yang Pak Adi tadi sampaikan, ada masanya ya Pak ya, ada masa sepi, ada masa ramai. Nah, ini juga berimpact kepada ekosistem di sekelilingnya. Kalau ramai mahasiswa atau ramai siswa, homestay bagus, begitu Pak. Kemudian yang jual makanan juga bertumbuh. Tapi kalau siswanya sedikit, maka ini terjadi problem. Nah, kami dari OVO melihat ini sebagai satu peluang. Ya, peluang untuk apa? Kami bekerja, maksudnya kami align dengan Bank Indonesia. Kami mensosialisasikan yang namanya penggunaan KRIS. Ya, penggunaan KRIS sebagai salah satu alat pembayaran. Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang era new normal, kita nggak bisa melupakan COVID.
COVID sudah masuk ke dalam bagian keluarga kita sekarang. Kita harus hidup berdampingan. Tetapi sekarang bagaimana caranya kita melihat atau menjaga supaya ekonomi kita ini tetap bertumbuh, tetap bisa sustain, tetap bisa seperti biasa, walaupun tidak akan kembali seperti biasa. Kalau dari sisi pembayaran atau payment, kris ini merupakan salah satu jawaban. Ya, jawabannya apa? Kenapa? Karena kita juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, penggunaan uang tunai itu juga bisa berakibat penyebaran dari COVID. Ya, penggunaan uang tunai juga bisa menjadi penyebab penyebaran dari COVID. Kenapa? Ada sentuhan di situ. Orang yang terpapar, dia pegang uang, dia serahkan ke orang lain, maka disentuh juga orang lain tersebut, maka virus itu juga akan ikut seperti itu. Ya, nah jadi dengan sekarang sudah zamannya teknologi digital, transaksi sebenarnya sudah tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Buat para pelaku usaha, UMKM misalkan, uang tunai juga agak riskan. Kenapa? Karena pada saat dia menerima uang tunai, ada kemungkinan besar dia menerima uang palsu. Ya, ada kemungkinan besar si warung tersebut menerima uang palsu. Kemudian warung tersebut juga dia harus menyiapkan uang kembalian. Jadi kalau omsetnya misalkan 500.000, paling tidak dia menyiapkan uang kembalian sekitar 200 sampai 250.000 rupiah buat kembalian. Kemudian kalau